Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rezeki, maut, dan jodoh memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Karena itu, semuanya tidak akan pernah tertukar dari masing-masing orang, dan kita sebagai manusia tidak perlu khawatir dengan semua ketetapannya, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Sebagai manusia biasa, terkadang kita selalu mengkhawatirkan masalah jodoh, apalagi yang sudah menginjak usia yang tidak muda lagi, namun belum juga dipertemukan jodohnya. Padahal seharusnya kita tidak perlu risau, karena semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Perihal jodoh memang merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Allah satu-satunya yang mengetahui tentang misteri ini. Oleh karena itu dapat dikatakan sangat sulit untuk dilihat dan ditebak, atau bahkan mungkin malah kita abaikan. Manusia manapun tidak akan pernah ada yang dapat menebak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Hal yang harus kita ketahui, sesungguhnya Allah telah mempersiapkan jodoh yang setara atau sesuai dengan kualitas diri masing-masing manusia. Maka dari itu, ada pepatah mengatakan bahwa jodoh adalah cerminan dirimu. Jika kita ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji pula adalah untuk wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surah An-Nur ayat 26. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan wanita yang keji akan mendapatkan laki-laki yang keji pula, begitupun sebaliknya. Dan wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula, begitupun sebaliknya. Setiap manusia dipertemukan dengan jodohnya pada usia yang berbeda-beda. Ada yang bertemu jodohnya dalam usia yang masih muda, dan ada pula yang dipertemukan dalam usia yang sudah senja. Namun hal ini tidak dapat dikatakan bahwa jodoh datang terlalu cepat atau datang terlalu lambat, karena sekali lagi bahwa jodoh merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja 15 tanda-tanda jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama,
memiliki keimanan serta sifat yang mirip. Ketika seseorang bertemu dengan orang yang memiliki tingkat keimanan serta kemiripan sifat, bisa jadi untuk merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang ditemuinya merupakan jodohnya. Seperti yang terkandung di dalam surah An-Nur ayat 26, bahwa wanita baik-baik maka akan berjodoh dengan laki-laki baik pula. Seperti sudah dikatakan tadi bahwa jodoh merupakan cerminan diri. Yang kedua, merasakan ketentraman jiwa. Sebagai makhluk sosial, pastilah akan sering terjadi interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Namun tidak jarang, dalam interaksi tersebut akan terjadi suatu keributan termasuk interaksi dengan lawan jenis. Ketika hal ini terjadi, maka akan timbullah perasaan sakit hati, kecewa, dan perasaan kesal lainnya. Untuk itu, jauhkan harapan kita dari orang tersebut, karena itu bukan merupakan pertanda jodoh yang baik. Dan sebaliknya, apabila kita berinteraksi dengan seseorang yang membuat hati kita tentram, damai, serta nyaman, maka bisa jadi itu merupakan pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tersebut adalah jodoh kita. Yang ketiga, dapat saling memaklumi satu sama lain. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang bisa memaklumi apapun keadaan kita, mungkin bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita pertanda bahwa jodoh kita adalah orang tersebut. Perihal jodoh tidak ada yang rumit. Jika memang dia jodoh kita, tidak ada satupun yang dapat menghalangi untuk saling mencintai. Dengan sendirinya akan timbul perasaan cinta di hati masing-masing dari kita, dan dari situlah kita akan saling memahami dan memaklumi bagaimana sifat kita, fisik kita, serta dalam kondisi apapun. Yang keempat, dapat memberikan motivasi satu sama lain. Setiap orang pastilah memiliki masalah masing-masing, dan hidup ini bagaikan roda akan selalu berputar. Ada kalanya kita berada di atas dan ada kalanya kita berada di bawah. Pada saat kita tertimpa masalah dan kehidupan kita berada di roda bawah, saat ini pula kita memerlukan motivasi dari seseorang dan orang-orang terdekat kita. Dari sini pula kita akan mengetahui orang yang mana yang masih berada di pihak kita dan masih memberikan support untuk kita. Karena kebanyakan orang akan menjauh ketika kita terpuruk dan tertimpa masalah. Sedangkan salah satu tanda jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang dikirimkan Allah sebagai jodoh kita senantiasa akan selalu membantu kita. Dia akan selalu ada untuk kita dalam keadaan senang maupun susah, dan dia selalu memiliki cara tersendiri untuk memotivasi kita. Yang kelima, memiliki akhlak dan tutur kata yang bernilai motivasi. Tanda jodoh dari Allah selanjutnya yaitu dapat dilihat dari akhlak dan tutur kata yang bernilai motivasi, sehingga keduanya akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang seperti ini akan selalu berusaha agar kita merasa bahagia dan terhindar dari perasaan sedih dan galau. Yang keenam, dapat saling memaafkan. Pada zaman sekarang, rasanya sulit menemukan orang yang mudah sekali memberikan maafnya apabila kita melakukan kesalahan. Namun, jika memang dia merupakan jodoh yang Allah kirimkan untuk kita, maka dia akan memiliki perasaan yang tulus kepada kita dan akan selalu memaafkan kita tanpa alasan apapun. Yang ketujuh, memiliki kemantapan dalam hati kita. Hati manusia itu tidak dapat menetap, artinya selalu berubah-ubah. Begitupun ketika kita memiliki rasa sayang terhadap seseorang, khususnya lawan jenis. Apalagi jika kita sudah kenal betul dengan orang tersebut, maka ketika dia membuat kita kecewa, pastilah perasaan itu akan berubah. Namun berbeda halnya apabila memang dia merupakan jodoh kita, hati kita akan mantap dan tidak mudah goyah. Dan pastinya kemantapan hati ini harus didasari dengan meminta petunjuk darinya. Yang kedelapan, menghentikan kita untuk mencari yang lain. Ketika kita sudah menemukan seseorang yang dapat membuat kita merasa hidup kurang lengkap ketika orang itu tidak ada di samping kita, maka itu bisa jadi pertanda dari Allah bahwa dia adalah jodoh kita. Dengan demikian,
orang tersebut akan membuat kita untuk berhenti mencari yang lain, meskipun orang tersebut penuh dengan kekurangan. Yang kesembilan, selalu tampil apa adanya dan bersahaja. Salah satu tanda bahwa dia adalah jodoh kita yaitu dia tidak akan jaim tampil apa adanya di depan kita. Dia akan selalu bersahaja dan tidak bersandiwara serta tidak membuat-buat penampilannya. Bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia tertawa, bagaimana cara dia makan dan lain sebagainya, dia tetap apa adanya. Yang ke-10, dapat diterima oleh keluarga kita. Tidak ada yang dipersulit jika memang Allah sudah mempertemukan kita dengan jodoh kita. Salah satunya yaitu keluarga akan dengan mudah menerima dengan senang hati apabila jika dia memiliki kepribadian yang baik. Yang ke-11, pintar menyimpan rahasia. Apabila kita mempercayai seseorang untuk menyimpan rahasia kita dan kita merasa tidak dapat menyembunyikan apapun darinya, maka bisa jadi itu pertanda bahwa dia adalah jodoh kita. Yang ke-12, tidak bisa berbohong dan berusaha selalu jujur. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang sulit sekali menemukan orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Jika Anda menemukan seseorang yang seperti itu, tidak usah ragu lagi, bisa jadi orang tersebut merupakan jodoh kita. Yang ke-13, selalu memudahkan urusan dalam segala hal. Salah satu pertanda jodoh yaitu ketika kita merasa bahwa bersama orang tersebut segala urusan selalu terasa mudah meskipun kenyataannya berat. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan Allah yang selalu bersama kita dalam keadaan apapun, dan jodoh kita hanya perantara saja. Yang ke-14, tidak memperdulikan dan melupakan masa lalu. Setiap orang memiliki masa lalu, baik masalah yang indah maupun kelam. Seseorang yang tidak peduli dengan masa lalu kita yang buruk, bisa jadi dia pertanda jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-15, melakukan salat istiqarah serta tawakal. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pertanda jodoh darinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan salat istiqarah serta bertawakal berharap petunjuk Allah, dan sehingga kita akan mendapatkan jodoh terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 15 tanda-tanda jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.